Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Rina Cahyani dengan NIM 240102053. Saya ingin menjelaskan hasil resume yang ditulis oleh Januarti yang berjudul Akhlak Tasawuf dan Unsur-unsurnya. Resume ini membahas secara mendalam tentang bagaimana tasawuf menjadi salah satu ajaran penting dalam Islam yang berfokus pada penyucian hati, kedekatan kepada Allah, dan pembentukan akhlak yang luhur. Pembahasan ini Januarti berusaha memberikan bahwa tasawuf bukan hanya sekedar amalan spiritual seperti zikir atau wirid, tetapi juga merupakan cara hidup yang menuntun manusia untuk menyadari keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam penjelasan Januarti, tasawuf digambarkan sebagai ajaran yang menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Seseorang yang menempuh jalan atau tasawuf tidak diminta untuk meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan diajak untuk menata hati agar tidak diperbudak oleh urusan dunia. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana manusia mampu mengendalikan hawa nafsu, menjaga kesucian hati, dan hidup dalam ketenangan yang penuh dengan rasa syukur serta ikhlas. Januarti juga menjelaskan bahwa akar ajaran tasawuf sebenarnya sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad. Kehidupan Rasulullah sendiri merupakan cerminan dari nilai-nilai tasawuf yang sejati. Beliau hidup dengan sederhana, penuh kasih, sabar, dan senantiasa berzikir kepada Allah. Para sahabat Rasul pun meneladani sifat-sifat tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa tasawuf sejati berakar kuat pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan oleh Januarti dalam pembahasannya juga memperkuat hal tersebut. Misalnya dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah menegaskan bahwa seluruh Rasul diutus hanya untuk menyeru manusia agar menyembah Allah semata, menegaskan pentingnya tauhid sebagai pondasi utama tasawuf. Dalam surat Al-Anfal ayat 45, Allah memerintahkan utama beriman untuk berzikir dan sebanyak-banyaknya agar memperoleh keberuntungan. Hal ini menjadi dasar penting dalam praktik spiritual sufi. Lalu surat Al-Maidah ayat 83 menggambarkan kelembutan hati seseorang yang beriman yang menangis saat mendengar ayat-ayat Allah. Sedangkan surat Az-Zumar ayat 23 menunjukkan bahwa ketenangan hati sejati datang dari dekatnya hubungan manusia dengan Al-Quran. Semua ayat ini menunjukkan bahwa tasawuf memiliki dasar yang kuat dalam wahyu ilahi. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Januarti, dalam perjalanan sejarahnya muncul pandangan yang beragam mengenai asal-usul tasawuf. Sebagian kalangan berpendapat bahwa tasawuf juga mendapat pengaruh dari budaya luar Islam seperti Buddha, Hindu, Nasrani, Yunani, dan Persia. Meski demikian, Januarti menegaskan bahwa unsur-unsur tersebut hanya berpengaruh dalam hal istilah atau pendekatan berpikir, bukan dalam hal substansi ajarannya. Yang pertama adalah unsur Hindu-Buddha, disebut karena memiliki kesamaan dalam hal pengendalian diri dalam hidup sederhana. Namun dalam Islam, pengendalian diri dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencapai kesempurnaan diri sendiri seperti dalam ajaran Hindu-Buddha. Yang kedua, unsur Nasrani dikaitkan karena adanya kesamaan konsep hidup zuhud dan fakir, sebagaimana kehidupan Nabi Isa yang sederhana. Tapi dalam Islam, zuhud berarti mengendalikan di hati dari cinta dunia berlebihan tanpa menolak kenikmatan dunia yang halal. Yang ketiga, unsur Yunani berkaitan dengan pengaruh filsafat. Pada masa Daulah Abbasiyah, karya-karya filsafat Yunani banyak diterjemahkan ke bahasa Arab, termasuk oleh ilmuwan Muslim. Namun, seperti yang dijelaskan Januarti, walaupun filsafat membantu membentuk cara berpikir logis, tasawuf tetap berpijak pada wahyu bukan akal semata. Yang keempat, unsur Persia menonjol dalam aspek rohani, karena masyarakat Persia sebelum Islam memiliki tradisi spiritual yang kuat. Tetapi setelah Islam masuk, justru ajaran tasawuf Islam yang memberikan warna baru bagi spiritual mereka. Melalui penjelasan tersebut bahwa Januarti menegaskan walaupun
tanpa ada kesamaan unsur dari berbagai budaya, tasawuf sejatinya murni dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Ia bukan hasil adopsi ajaran luar, melainkan berkembang dari ajaran Al-Quran dan tauladan Nabi Muhammad SAW yang penuh kasih dan kesederhanaan. Tasawuf mengajarkan manusia untuk membersihkan hati dari sifat tercela seperti iri, sombong, dan ria, serta menggantinya dengan sifat terpuji seperti sabar, tawakal, syukur, ikhlas, dan ridho. Orang yang benar-benar menempuh jalan tasawuf akan hidup dengan ketenangan batin, tidak mudah marah, tidak iri terhadap nikmat orang lain, dan selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dari penulisan Januarti terlihat bahwa ia memahami materi ini dengan cukup baik. Penjelasannya runtut, bahasanya mudah dipahami, dan mengandung pesan moral yang kuat. Januarti mampu menggambarkan tasawuf bukan sebagai ajaran yang rumit atau berat, tetapi sebagai pedoman sederhana untuk menjalani kehidupan yang lebih damai dan dekat dengan Allah. Kalau dikasih catatan tambahan, pembahasan Januarti sebenarnya sudah sangat baik, tapi masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan beberapa contoh nyata agar pembaca lebih mudah membayangkan penerapan tasawuf dalam kehidupan modern. Misalnya, bagaimana sifat sabar dan ikhlas bisa diterapkan dalam menghadapi ujian hidup, dan bagaimana konsep zuhud bisa diartikan dengan gaya hidup modern yang serba konsumtif. Dengan contoh seperti itu, isi resume akan terlebih hidup dan aplikatif. Selain itu, penjelasan tentang perbandingan unsur luar juga bisa sedikit diperluas. Misalnya, bagaimana pengaruh filsafat Yunani mendorong lahirnya pemikiran rasional dalam Islam tanpa mengubah inti spiritualitasnya. Dalam tambahan seperti ini, analisisnya akan terlihat lebih kuat dan mendalam. Dari segi penyusunan, resume karya Januarti ini sudah baik, namun bisa sedikit lebih mengalir dengan menambahkan penghubung antar bab dan antar ide. Misalnya, ketika berpindah dari pembahasan unsur luar menuju inti tasawuf Islam, bisa diselipkan kalimat pengantar agar alur bacanya terasa lebih halus. Secara keseluruhan, resume Januarti yang saya jelaskan ini sudah menggambarkan materi tasawuf dengan baik, jelas, bermakna, dan menyentuh. Pembahasannya tidak hanya menerapkan teori, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual bagi pembaca untuk memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah. Sebagai penutup, dapat dikaitkan bahwa tasawuf bukanlah ajaran asing atau sekedar praktik mistik, melainkan bagaimana mendalam dari ajaran Islam yang menuntut manusia menuju kebersihan hati dan ketenangan jiwa. Dengan memahami dan menerapkan ajaran tasawuf seperti yang dijelaskan dalam resume ini, kita diingatkan untuk selalu introspeksi, menjaga hati, dan berusaha hidup dengan penuh keikhlasan. Semoga dengan pemahaman ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, tenang, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.